Jet planes in the night sky with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok Andisol. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang struktur tanah. Tanah adalah media tumbuh tanaman, baik itu tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk kemaslahatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi dari tanah yaitu: yang pertama, tempat berjangkar dan berkembangnya perakaran tanaman. Yang kedua, sebagai penyedia makanan bagi tanaman atau unsur hara. Yang ketiga, sebagai penyedia air bagi tanaman. Dalam tanah mengandung 4 komponen penting, yaitu air, udara, mineral, bahan organik. Dari masing-masing 4 komponen tersebut, air memiliki 25%, udara 25%, mineral 45%, dan bahan organik 5%. Dalam video ini, kami akan menjelaskan salah satu dari sifat fisik tanah, yaitu struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan atau agregasi partikel tanah, pasir, debu, liat yang terbentuk secara alami. Tapi ini dibatasi oleh tingkatan dan bidang yang berbeda-beda pada setiap ukuran dan bentuknya. Di dalam struktur tanah terdapat pasir, debu, serta liat yang memiliki pengertian sebagai berikut. Pasir. Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Pasir berukuran lebih halus daripada kerikil, yaitu 5 mikron sampai 10 milimikron. Debu. Debu adalah partikel padat yang berukuran sangat kecil, yaitu 2 mikron dan dibawa oleh udara. Liat. Liat atau lempung adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 5 mikrometer. Dengan adanya struktur tanah, kita juga bisa lebih mudah untuk memperhitungkan segala keunikan yang ada dari sebuah tanah, serta apa saja yang menjadi fungsi utama dari tanah yang ada. Sebuah struktur tanah juga memiliki jenis-jenis yang berbeda, yaitu yang pertama, remah atau krem adalah sebuah kondisi struktural yang dimana tanah akan terlihat sangat berpori dan terasa sedikit lebih kering daripada umumnya. Kondisi struktur krem ini bisa terjadi apabila kondisi lingkungan kurang mendapatkan air hujan. Yang kedua, butiran atau granular merupakan sebuah struktur yang dimana tanah membentuk membulat dan memiliki banyak sisi berbeda. Tanah yang granular tidak terlalu kering. Yang ketiga, gumpal membulat adalah sebuah kondisi tanah yang akan terlihat membentuk beberapa sudut membulat yang bisa dilihat dengan mudah. Yang keempat, gumpal bersudut adalah sebuah kondisi struktur tanah yang memiliki sumbu vertikal dan horizontal yang sama panjang, dan pada sudutnya tampak seperti membentuk sebuah sudut yang tajam. Yang kelima, struktur tiang atau kolumnar adalah sebuah kondisi struktur tanah yang memiliki sumbu vertikal yang lebih panjang daripada sumbu horizontalnya. Sisi atasnya juga akan terlihat seperti memiliki bentuk yang membulat. Yang keenam, struktur prismatik adalah kondisi struktur tanah yang memiliki sumbu vertikal yang lebih panjang daripada sumbu horizontalnya. Namun, dari bagian atas tanah akan terlihat bentuk yang tidak membulat. Dan yang ketujuh adalah lempeng atau pleti, adalah kondisi tanah yang memiliki sumbu vertikal lebih pendek daripada sumbu horizontal dan akan tampak seperti lempengan tanah. Struktur tanah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, struktur tanah yang baik biasanya memiliki tingkat stabilitas yang stabil dan kandungan di dalamnya tidak bercampur dengan unsur kimia yang merubah. Yang kedua,
Kondisi struktur dari sebuah tanah akan berpengaruh pada kandungan organisme yang ada di dalamnya. Struktur tanah yang baik tentu akan memiliki banyak kandungan organisme yang bermanfaat seperti cacing tanah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan agraria. Yang ketiga, melalui unsur tanah, peneliti bisa mempelajari dan mengetahui bagaimana keadaan perubahan iklim pada suatu wilayah serta mencegah supaya terhindar dari hal yang buruk di kemudian hari. Peneliti juga bisa mengetahui dan melakukan pencegahan terhadap banjir hanya berdasarkan dari mempelajari struktur dan kondisi tanah yang ada. Pembentukan struktur. Yang pertama, partikel tanah mengelompok membentuk klaster. Yang kedua, fraksi liat merupakan komponen aktif. Yang ketiga, bahan perekat dalam pembentukan agregat. A. Mineral liat. B. Oksida besi dan mangan. C. Bahan organik koloidal. GAM atau hasil aktivitas jasa trenik. Tingkat perkembangan atau kemantapan struktur. Yang pertama, lemah. Butir-butir struktur atau pad dapat dilihat, tapi mudah rusak dan hancur waktu diambil dari profil tanah. Yang kedua, sedang. Butir struktur agak kuat dan tak hancur waktu diambil dari profil tanah. Yang ketiga, kuat. Butir struktur rusak waktu diambil dan hancur waktu digerak-gerakan. Sekian penjelasan struktur tanah dari kelompok Andisol, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.